أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لأختنا المكرمة. والآن هيا نسمع إلى الحضور الأستاذ الفضيلة الأستاذ نصر النذير. الوقت إياه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah dengan membaca Alhamdulillah. Jadi itu pelajaran yang diberikan Allah di dalam Al-Quran, bahwa kita diajarkan, diperintahkan untuk memuji Allah, karena hanya Allah lah yang mempunyai hak untuk dipuji sesungguhnya. Kenapa hanya Allah? Karena semua yang pantas dipuji sesungguhnya adalah anugerah dari Allah. Kalau kita memuji seseorang yang cantik misalnya karena kecantikannya, kecantikan itu adalah anugerah dari Allah, bukan dari dirinya. Kalau ada orang yang pintar misalnya, cerdas, maka kecerdasan itu bukan dari dirinya. Jadi memang pendek ungkapannya. Ayat ini pendek, hanya alhamdulillahi rabbil alamin.
Jawabannya sebetulnya ada dalam ayat ini sendiri. Hanya Allah yang memiliki pada hakikatnya pujian-pujian itu, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb itu artinya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai. Kesaksian itu adalah ungkapan kita bahwa kita percaya. Percaya apa yang kita percayai? Kita percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kalamullah, datangnya dari Allah, Rabbul Alamin, yang menciptakan makhluk semuanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan nafsunya, tetapi adalah wahyu. Anak-anak semuanya, kesalahan terbesar dalam pendidikan Islam selama ini ketika orientasi dari pendidikan itu untuk mendapatkan nilai dari ujian. Padahal agama ini ujiannya bukan dalam ujian syafahi atau ujian tahriri. Agama ini ujiannya adalah dalam kehidupan kita. Bukan saja di dunia, malah nanti setelah kita mati. Kesalahan ini berakibat fatal karena ada orang yang belajar, kemudian dia merasa sudah selesai ketika mendapatkan angka-angka. Padahal angka-angka itu belum menggambarkan apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah iman itu memang sudah ada atau masih bercampur dengan kemunafikan? Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang munafik itu siapa? Alladzina yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Orang-orang dia mengatakan dengan lisannya apa yang sebetulnya bukan keyakinannya. Bahkan dia juga sholat sebetulnya. Hanya sholatnya itu kata Allah dalam Al-Quran, tanda-tandanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Baik anak-anak semuanya, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Karena ini menjadi kewajiban bagi Ustaz untuk menyampaikannya. Kalau nanti di padang mahsyar itu Ustaz ditanya, apakah kamu sudah sampaikan hal yang terpenting yang harus disampaikan? Nah, sekarang semuanya nyaksikan, saya sudah sampaikan. Sudah. Sehingga tidak ada satupun yang lewat dari pengetahuan Allah. Bahkan dikatakan jejak semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam itu tidak luput dari pengetahuan. Dan itu sebetulnya belum terlalu mendalam. Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui sampai yang terdetik di hati manusia dan mengetahui semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, diatur dengan sangat rinci. Tidak ada satupun di antara kita saat ini yang bernafas misalnya, yang pernafasannya itu bukan diatur oleh Allah. Kita masih bisa bernafas karena Allah masih mengizinkan kita bernafas. Baik anak-anak semuanya, itu hal poin penting berkaitan dengan keimanan pada Allah dan keimanan pada Rasulullah SAW. Kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang beliau sampaikan itu kalamullah. Maka tadi ayat yang dibaca itu, kalau anak-anak Ustaz paham semuanya tadi, kalau kita paham ayat itu, sudah tidak perlu lagi Ustaz bicara sekarang. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam.
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu udah luar biasa. Baik. Ustaz mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah masjid kita sudah agak lebih baik, karena kita memang berharap masjid ini menjadi tempat yang paling baik, tempat yang paling menyenangkan, ya. Di pondok ini yang paling menyenangkan tempatnya kita harapkan itu masjid. Senang hati kita kalau masuk masjid, sehingga betah kita di masjid ini. Karena pondok itu sebetulnya anak-anak Ustaz semuanya, yang dikatakan pondok itu adalah lembaga pendidikan Islam, di mana masjid sebagai pusat aktivitasnya. Jadi jantungnya pondok itu adalah masjid. Bermula dari masjid, berakhir di masjid. Pemutarnya itu masjid. Jadi masjid inilah porosnya, poros seluruh kegiatan. Nah, ini alhamdulillah sekarang masjid tidak saja berperan sebagai tempat kita sholat, tapi juga berfungsi sebagai tempat ta'lim. Ya, insyaallah nanti kita akan berikan ta'lim berkaitan dengan akidah maupun akhlak. Dan malam ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang akhlak. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya sudah makan malam, ya, sehingga tidak ada yang lapar, ya. Ustadz akan membacakan, karena ini buku pakai bahasa Arab. Saya bacakan, nanti Ustadz jelaskan, ya. Ya, pertama ini pembahasannya bimadza tatakhallaqu al-bintu. Ya, bimadza tatakhallaqu al-bintu. Secara letterlek itu gimana artinya itu? Ya, dengan apa seorang perempuan, anak perempuan berakhlak, ya. Nah, kemudian dijawab, ya, hebat juga bukunya. Ada pertanyaan, ada jawab. Jadi materi ini Ustadz hanya menyampaikan, ini bukan buku karangan Ustadz, ya. Jadi mudah-mudahan yang menulis buku ini diberi balasan yang baik, ya, diberi Allah pahala apa yang dilakukannya ini menjadi ilmun yuntafa'u bih. Jadi walaupun beliau sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir karena diajarkan. Yajibu 'alal bin an tatakhallaqa bil akhlaq al hasanah min sighariha. Paham ya? Paham? Ya. Kalau paham tidak perlu Ustaz terjemahkan. Ya, karena anak-anak Ustaz sudah paham semuanya. Li ta'isha mahbubatan fi kibariha yarda anha rabbuha wa yuhibbuha ahluha wa jami'un nas fatastarihu fi hayatiha. Hati ya? Ustaz terjemahkan. Mudah-mudahan bisa Ustaz menerjemahkannya. Terjemahan ini tidak mudah, karena kita menyalin dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa sekaligus yang perlu kita kuasai, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ustadz hanya mencoba semampu Ustadz untuk menerjemahkannya. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz nanti bisa lebih baik menerjemahkannya, ya. Yajib 'alal binti, seorang anak perempuan wajib untuk berakhlak
dengan akhlak yang baik dari semenjak kecil. Dari semenjak kecil. Nanti ada ceritanya. Kenapa dari semenjak kecil? Ya. Lita'isha mahbubatan fi kibariha. Supaya dia di waktu dewasanya dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Karena akhlaknya yang baik. Yarda anha rabbuha, Tuhannya ridha dengan dia. Wa yuhibbuha ahluha, keluarganya cinta kepadanya. Wa jami'un nas, bahkan seluruh manusia. Fatastarihu fi hayatiha, sehingga kehidupannya menjadi bahagia, ya, senang hidupnya. Karena orang semuanya senang. Allah senang pada dia, orang tua juga senang, bahkan seluruh manusia senang pada dia. Siapa yang nggak senang pada orang baik? Ya nggak? Manusia itu senang pada yang baik. Itu udah fitrahnya manusia. Maka siapa saja yang baik, dia akan disenangi. Ya, karena Allah itu maha baik. Allah maha baik. Kemudian yang kedua, wa yajibu 'alaiha aidan, ngerti ya? Ya. An tabta'ida 'anil akhlaq al-qabihah. Enggak perlu saya terjemahkan itu. Seluruh anak pesantren dunia ini, santriwati ini paham betul itu bahasanya. Insyaallah ya. Wa yajib 'alaiha aidan an tabta'ida 'anil akhlaq al-qabihah. Kaila, apa artinya kaila? Agar jangan. Kaila takuna makruha, supaya dia tidak menjadi orang yang dibenci. Allah benci pada dia, keluarganya benci pada dia, bahkan semua orang benci pada dia. La yarda anha rabbuha wa la yuhibbuha ahluha wa la jami'un nas fatasta fi hayatiha. Hidupnya itu akhirnya sempit, menderita karena akhlaknya yang tidak baik. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang siapa anak perempuan yang berakhlak baik itu? Ini ada keterangannya. Tadi itu nomor 1. Nah, ini sekarang nomor 2. Ini sebetulnya ini kalau ada infokus, ini bisa di kiri kanan ini bisa ditampilkan. Jadi bisa baca anak-anak semuanya. Sekarang dengar aja ya. Al-bintu al-adibah. Siapa anak perempuan yang beradab itu? Ini keterangannya. Al-bintu al-adibah tahtarimu walidayha, menghormati kedua orang tua. Ini bahasa Al-Qur'annya lebih dari ini. Bahasa Al-Qur'annya itu wala taqul lahuma uff. Jadi betul-betul menghindar dari menimbulkan rasa tidak senang atau rasa sakit pada kedua orang tua. Al-bintu al-adibah tahtarimu walidayha wa muallimatiha. Paham ya? Wa ikhwanaha al-kibar wa akhawatiha al-kabirat. Ya, saudara-saudaranya yang laki-laki, saudara-saudaranya yang perempuan, kakak-kakaknya dan abang-abangnya dihormat. Jadi dia tidak merasa sama besar saja, sama abangnya panggil nama saja, tidak bisa. Ya. Wa kullu man hiya akbaru minha, dan menghormati semua orang yang lebih besar daripadanya.
wa kullu man hiya akbaru minha wa tarhamu ikhwanaha as-sighar, dan dia menyayangi saudara-saudaranya yang kecil. Nah, itu. Wa akhawatiha as-saghirat wa kullu man hiya asgharu minha. Jadi itu yang pertama, ya, menghormati orang tua dan guru, kemudian orang yang lebih besar, kemudian menyayangi yang lebih kecil. Kita belajarnya anak-anak semuanya tidak panjang-panjang, ya, kita sedikit-sedikit. Yang penting sekali bukan banyaknya, tapi pahamnya, ya. Karena ini tidak diujikan dalam ujian, tapi diujikan dalam kehidupan. Paham anak-anak semuanya? Ini tidak akan diujikan dalam ujian tahriri, ujian syafa'i, tapi akan diujikan dalam kehidupan. Oke. Yang kedua, ini dia, ya, al-bintu al-adibah. Wastasduqu fi kalamiha wa tasduqu fi kalamiha. Jadi dia kalau bicara itu jujur. Apa arti jujur itu? Yang dia katakan itu yang benar. Jadi tidak mengada-ngada, ya, mengadakan yang tidak ada atau meniadakan yang ada, itu tidak jujur. Tadi keluar enggak dari gerbang? Enggak, padahal keluar. Jujur enggak dong? Tanya tadi keluar enggak? Iya, padahal enggak keluar. Jujur enggak? Enggak jujur. Yang jujur itu sesuai dengan kenyataan. Wa tatawadhu li ghairiha. Ingat ya, mahfuzat tawadhu. Takun kan najmi laha linaziri ala safahatil ma wa huwa rafi'a. Jadilah seperti bintang tanpa di kolam itu tempatnya yang rendah dia kelihatan, tetapi sebetulnya dia tinggi di langit yang tinggi. Itu bintang. Wala takun kadduhan, jangan seperti awan. Ya'lu ila tabaqatis sama, dia tinggi terus kemudian hilang, jatuh, tidak bernilai. Sebetulnya dia rendah, tapi meninggi saja terus. Kalau bicara meninggi, oh saya. Siapa yang paling pintar di pondok pesantren Modern Diniyah? Siapa lagi? Ini itu yang pertama, ya. Wa tasduqu fi kalamiha wa tatawadhu li ghairiha wa la tu'jab bi nafsiha. Tidak sibuk dengan mengagumi dirinya sendiri. Ya'jabur rajuli bi nafsihi dalilu du'fi aqlihi. Orang yang terkagum-kagum dengan dirinya sendiri itu menunjukkan lemah akalnya. Kenapa lemah akalnya? Karena dia lalai di waktu itu, dilupakan oleh syaitan siapa dia sesungguhnya. Sudah sibuk bercermin 3 kali dalam sehari, atau mungkin 5 kali dalam sehari, mematut-matut mengagumi dirinya. Cantik sekali saya. Wa tasbiru 'alal adha. Dia bersabar menghadapi kesulitan. Ini anak-anak Ustaz semuanya di sini ini luar biasa nih. Anak-anak yang hebat semuanya. Ustaz serius nih. Ini betul-betul hebat-hebat semuanya. Ya. Di zaman yang seperti begini anak-anak Ustaz begitu tekun, ya. Membaca Al-Quran, belajar, beribadah,
saling mengingatkan, menjalin persaudaraan, luar biasa. Ya, Insya Allah semuanya sabar. Sabar itu anak-anak usah semuanya mau, nggak usah kasih tahu. Yang dikatakan sabar itu tahammulul masyaqqah ma'a sa'ati sadri. Jadi kemampuan memikul kesulitan dengan hati yang lapang. Kalau kita mengatakan saya sabar sebetulnya, tapi gimana? Sabar tuh? Sabar tuh lapang hatinya. Kenapa orang yang sabar itu lapang hatinya? Coba lihat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu gimana dia nggak bersabar, sementara kesabaran itu disediakan balasan terbaik dari yang maha baik. Apa yang akan dia ragukan menghadapi itu kesulitan? Karena kesabaran itu balasannya luar biasa diberikan oleh Allah. Bahkan Allah katakan innallaha ma'as shabirin. Kalau Allah yang bersama kita, apalagi kurangnya? Nah, ini. Ya. Jadi itu wa tasbiru 'alal adza. Sabar menghadapi kesulitan. Seperti apa itu ya? Seperti anak-anak usaha semuanya ini. Ada kesulitan enggak? Ada, banyak, belajar kadang-kadang sulit. Kesabar itu katakan gini, as-sabru kas-sabiri murun fi nabaqatihi lakin awaqibahu ahlan wa hasan. Ini lebih panjang lagi ternyata, ya. Jadi memang pahit, tetapi dia seperti obat. Pahit jadi obat. Ustadz tadi sebetulnya lagi demam. Panas, kemudian dada ini rasanya ini, kemudian dikasih sama kakak Ustadz tuh daun yang pahit sekali. 3 lembar saja dikasih daun itu. Tadi kedinginan rasanya badan saya. Setelah minum yang 3 lembar itu tuh, diseduh pakai air panas, diminum, panas rasanya badan. Jadi yang pahit itu kadang-kadang itu yang jadi obat. Maka orang tua kita mengatakan kalau pahit jangan langsung diludahkan. Kalau manis jangan langsung ditelan. Maka perempuan anak perempuan yang beradab itu salah satu tandanya apa? Wa tasbiru 'alal adza. Jadi sabar menghadapi. Wala tuhibbu al-ghadab. Tak suka marah. Ya. Kata Rasulullah apa? La taghdab walakal jannah. Siapa yang mau masuk surga jangan marah-marah. Ya. Karena ternyata kata Rasulullah yang enggak marah masuk surga. La taghdab walakal jannah. Marah ini anak-anak ustaz semuanya. Coba itu. Anak-anak ustaz sudah belajar itu semuanya. Marah, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Orang marah itu pada awalnya itu seperti orang gila. Kenapa? Dia saking marahnya, masa televisi dilempar. Tim kesayangannya kalah, TV yang dilempar. Habis itu wa akhiruhu nadamun. Setelah TV-nya pecah baru dilihat. Astagfirullah. Itu TV anak-anak ustaz semuanya. Bagaimana kalau orang? Ada kejadian itu. Terutama untuk anak-anak ustaz semuanya.
Yang sekarang menjadi ukhti nanti akan jadi ibu. Ini semuanya akan jadi ibu nih, tidak ada yang jadi bapak semuanya. Percaya enggak? Ayo percaya. Percaya enggak percaya, percaya aja. Coba kalau jadi ibu kemudian marah-marah, gimana anaknya itu? Ya enggak? Jadi anak-anak saya semuanya itu 2 menit lagi. Ustaznya agak beda. Kalau lihat dekat buka kacamata, ya, karena nggak kelihatan. Kalau lihat jauh baru pakai kacamata. Wa tasduqu fi kalamiha wa tatawada'u li ghairiha wa la tu'jabu bi nafsiha wa tasbiru 'ala al-adha wa la tuhibbu al-ghadaba wasyaqwa. Syaqwa tahu ya? Ngadu-ngadu tuh. Ngadu dikit ngadu. Wala tuqati al-banat, tidak mau memutus hubungan silaturahim, ya. Wala tukhasimuhunna, dan tidak mau memusuhi. Tak mau memusuhi. Dia pemaaf orangnya. Ya. Wa tastahi an ta'mala qabihan, dia malu berbuat yang jelek. Malu berbuat yang jelek. Ya, seperti anak-anak Ustaz semuanya inilah. Tidak ada yang ini nih. Semuanya malu berbuat yang jelek. Ya, jelek itu seperti misalnya sendal kawan digosok, itu jelek. Ya kan? Walau kanat wahdaha, ya. Walaupun dia dalam keadaan sendiri, dia malu berbuat yang buruk itu. Walaupun dalam keadaan sendiri. Kenapa? Karena dia tahu alam ya'lam bi annallaha yara. Allah Maha melihat. Dia sendiri atau bersama, Allah tahu. Dimanapun dia berada, karena Allah alimul ghaibi wasyahada. Allah mengetahui bukan saja yang zahir, bahkan yang masih tersembunyi di dalam hati, Allah mengetahuinya. Li'annaha takhafu rabbaha, bukan karena dia takut kena sanksi, tapi karena takut dengan Robnya. Dia takut dengan Robnya, dia sadar gitu. Allah melihat saya dimanapun saya berada. Hina mata'kulu, baik waktu dia makan, au tamshi, atau lagi berjalan, au tatakallam, atau dia sedang bicara, au tanamu, ataupun dalam keadaan Naktafi bihada. Ana ashkurukunna ala husni ihtimamikunna, astaghfirukunna anil akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.